Pulang ke NTT, dalam perjalanan dia berkeluh kesah tentang pemberitaan yang ada di Jakarta. Dan tentunya ini merupakan beban pikiran tersendiri dari Veteran Pitu. Anak seusia segitu udah dibebani dengan hujatan-hujatan dari hatersnya yang begini yang begitu terkait dengan kedekatannya dengan Sarwenda. Dan tentunya ini membuat Veteran Pitu jadi serba salah. Nah, mari kita lihat saat ini. Saat ini kan Veteran Pitu sudah lagi perjalanan balik ke Jakarta. Bagaimanakah perasaannya? Masihkah ada kekecewaan terkait pemberitaan ataukah sudah lebih segar lagi pikirannya karena sudah berlibur di NTT, yang kalau kita lihat saat berlibur di NTT dia begitu bahagia, kayak plong pikirannya, bermain-main di ladang, di sawah, di sungai. Nah, mari kita lihat di sini. Saat dia balik ke Jakarta, bagaimanakah perasaannya ini? Sudah lebih mendingankah atau bagaimana? Ada 4 koin. Nah, 4 koin ini lambang dari pikiran-pikiran yang masih ada ganjalan terkait dari masa lalu yang sudah dirasakan. Jadi ketika Veteran Pitu ini balik ke Jakarta, dia sudah membayangkan sesuatu yang gimana gitu terkait dengan berita-berita miring di Jakarta dan lain sebagainya. Kemudian apalagi yang tergambar di kartu ini. Tapi di sini dia sudah memiliki semangat juang untuk menghadapi semuanya itu. Ada simbol halaman pedang, kegigihan, atau adanya kabar-kabar yang kurang sedap yang berusaha dia lawan di sini, berusaha dia bangkit untuk menguatkan dirinya. Sepertinya ada vitamin dari NTT sehingga dia semakin bersemangat atau memiliki kalau kemarin-kemarin itu terlihat dia agak putus asa, tapi di sini semangatnya mulai muncul kembali. Tapi juga tetap ada kekecewaan di sini yang dia rasakan. Yang namanya menghadapi masalah ya teman-teman, pasti tidak secepat itu untuk move on. Demikian juga dengan Onyo, sekalipun dia sudah berlibur di NTT, sudah refreshing pikirannya, tapi ketika dia balik ke Jakarta, ada pikiran-pikiran yang masih dibenahi dengan sisa-sisa dari masalah-masalah lalu, berita-berita lalu yang membuat dia tetap kecewa pada akhirnya. Ada kekecewaan dikarenakan dia dituduh sebagai pihak ketiga. Ini kecewa banget dia. Selanjutnya, nah, di sini apalagi ada simbol Raja Pedang, Ratu Pedang. Ditambah lagi ada gosip-gosip miring terkait keretakan hubungan Sarwenda dengan Ruben. Nah, di sini ini ada simbol Sarwenda yang membawa pedang. Sepertinya Sarwenda yang memiliki keinginan untuk berpisah dari Ruben. Tapi ya yang namanya keinginan ini semoga saja tidak ditindaklanjuti. Karena kasihan anak-anaknya masih kecil-kecil. Kalau selagi tidak ada KDRT, selagi tidak ada penyelewengan, alangkah baiknya dileremkan dulu pikirannya ya. Jangan jangan memutuskan sesuatu yang bisa membuat kekecewaan di belakang hari. Kemudian pikirannya Veteran Pitu ada simbol The Lovers. Nah, dia merasa dari netizen ini masalah ayah bundanya ini disangkut-sangkutkan dengan kedekatan dia dengan Sarwenda. Nah, disinilah Veteran menjadi serba salah menyikapi polemik di
keluarga ayah angkatnya ini. Makanya ketika di NTT dia begitu kayak pelong pikirannya, tapi begitu balik lagi ke Jakarta pikirannya mulai ada pikiran-pikiran kekhawatiran, kegelisahan dan lain sebagainya, karena dia disangkut pautkan dengan kedekatannya dengan Sarwenda, dan dia ada merasa bersalah di sini juga, imbas dari omongan-omongan netizen, dan dia jadi serba salah juga di sini. Ya, selanjutnya menjadi pikirannya nggak fokus, mikir ini, mikir itu, dan lain sebagainya saat pulang ke Jakarta nanti. Kemudian saya ambil 3 kartu lagi. Dia berusaha untuk introspeksi diri terkait dari masalah-masalah, terkait dari pemberitaan-pemberitaan, dan dia berusaha untuk bersabar di sini. Ya. Kemudian ada simbol Raja Pedang, simbol dari Ruben keluar, dan di sini simbol dari Sarwenda juga keluar. Ratu Pedang, Raja Pedang yang bermasalah di sini terkait masalah keluarga mereka, hubungan ayah bundanya yang semakin hari semakin genting ya. 1 kartu lagi. Membuat Onyo merasa menderita di sini, merasa nggak percaya diri, merasa serba salah lah hitungannya. Jadi teman-teman, ketika Onyo balik ke Jakarta, pikirannya sudah dipenuhi kekhawatiran, kegelisahan. Karena apa? Karena dia merasa serba salah di sini terkait hubungan ayah bundanya yang dikait-kaitkan dengan hadirnya dia di dalam keluarga ini. Membuat dia pikirannya nggak fokus di dalam menjalani kehidupan. Makanya di sini dia berusaha untuk tenang, karena di sini ada simbol meditasi, untuk tenang, untuk introspeksi diri menghadapi masalah-masalah yang ada. Tapi nggak bisa dipungkiri masalah yang terjadi di dalam rumah tangga ayah bundanya ini membuat dia menderita, membuat dia serba salah. Di sini buat kalian-kalian yang sudah menggugat Onyo, tolong dong, kasihan Onyo ya, kasihan sekali. Karena kalau saya prediksi di hari-hari yang dulu itu tidak ada hubungan cinta antara Sarwenda dengan Onyo. Hubungan ayah bunda anak ya, hubungan bunda anak yang memang kebiasaan dalam keluarga mereka seperti itu. Nah, jika kita lihat saat di Manggarai, Onyo juga begitu baik, berpelukan, berciuman dengan orang-orang di lingkungannya. Itu melambangkan bahwa itu sudah menjadi sebuah kayak kebiasaan orang NTT yang dibawa Onyo dari NTT ke Jakarta. Jadi bawaannya Milo, apalagi Onyo ini juga artinya perasa. Kalau ada masalah dia pendam, dia empet sendiri. Nah, kadang-kadang kalau tidak kuat dia akan menangis di kamarnya sendiri. Kasihan sekali loh ya. Makanya di sini kita nggak tahu ya problematika di rumah tangga ayah Ruben ini seperti apa. Toh ayah Ruben juga masih baik pada Onyo, Jordi juga masih baik. Kemudian orang tua Sarwenda juga baik pada Onyo. Tentunya Onyo ini bukan jadi penyebab di dalam rumah tangga mereka. Ya. Jadi alangkah baiknya sebelum kita mengetik dari komen-komen, cobalah introspeksi diri dulu, cobalah berpikir positif dulu. Karena di sini akan ada korban yang merasa menderita terkait ketik kamu. Kita nggak tahu kan kebiasaan orang NTT seperti apa dulu-dulunya. Tapi karena selalu disesuaikan dengan kebiasaan kita, yang tidak sebegitu dekat hubungan orang tua dan anak yang seperti itu, makanya selalu ada pikiran-pikiran negatif dari penonton ini terhadap Onyo dan Sarwenda. Dan di sini membuat Onyo ini menjadi serba salah dalam menjalin kedekatan antara ayah bundanya. Dia merasa serba salah. Dan dia juga termakan omongan-omongan netizen bahwa dialah yang menjadi penyebab keretakan hubungan rumah tangga ini. Itu dia rasakan banget. Nah, kayaknya di sini alangkah baiknya jadi ketikmu sebagai penyemangat untuk hidup orang lain, bukan semakin menggilah dalam menjatuhkannya.